saya kesempatan pertama ya untuk mengisi di pagi hari. Biasanya mengisi pada malam hari. Perenungan singkat pada pagi hari ini saya mengambil tema belajar menjadi sahabat terang dari Santa Teresa Avila. Persahabatan adalah sebuah relasi yang sangat penting dalam berbagai aspeknya. Namun pun hendaki para murid untuk menjadi sahabat-sahabat, memiliki relasi di dalam gereja, di dalam relasinya dengan Tuhan sebagai sahabat. Oleh karena itu, Ibu Teresa atau Santa Teresa dari Avila mengajarkan bahwa persahabatan itu adalah dasar dari kehidupan spiritual. Setiap orang yang mau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, maka dia pertama-tama harus bisa menjadi seorang sahabat yang baik. Karena Tuhan menghendaki kita semua sahabat-sahabatnya. Santa Teresa dalam ajarannya, terutama di dalam Puri Batin, mengatakan bahwa persahabatan yang akrab dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita menjadi fondasi dasar dari setiap hidup rohani. Artinya, di dalam perjalanan hidup doa kita, perjalanan spiritual kita, yang menjadi dasar itu adalah persahabatan dengan kesadaran kepada siapa atau dia pribadi yang sudah lebih dahulu mencintai kita sebagai sahabat. Oleh karena itu, persahabatan adalah fondasi dari seluruh perjalanan atau bangunan dari iman kita. Jadi kalau kita di tahun ini ketika merayakan jubileum tahun harapan, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya pesiarahan itu, yaitu pesiaran iman sendiri. Karena harapan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya iman dan cinta kasih kepada Allah dan juga sesama. Oleh karena itu, kita dipanggil sebenarnya untuk mengenal dan mencintai Allah secara mendalam itu dalam tema persahabatan. Melalui doa yang tulus kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dari hidup kita. Kita menemukan persahabatan itu dengan rajin berdoa. Secara sederhana kita bisa mengerti seperti itu. Lalu Santa Teresa dalam aspek persahabatan ini, ketika mau menjalin persahabatan, satu syarat utama yang dibutuhkan adalah mengenal. Mengenal ini sangat berbeda dengan mengetahui. Kita tahu si A, si B, si C, tetapi belum tentu kita mengenal. Artinya mengenal itu saya terlibat, saya berbagi kehidupan saya dengan orang yang saya kenal. Jadi ketika eh, para saudara mengenal saya, artinya pernah berkontak, pernah memiliki relasi secara pribadi, bukan hanya secara umum atau secara bersama-sama. Dan tema persahabatan yang diajarkan oleh Santa Teresa ini membawa kita sebenarnya juga pada tema yang lain, yaitu persahabatan dengan sesama. Di dalam perspektif atau cara pandang dari Santa Teresa, ketika mengatakan saya bersahabat dengan Allah, maka artinya saya juga bersedia terbuka untuk menjadi sesama bagi yang lain atau menjadi sahabat bagi yang lain. Dan itu ditemukan dalam sebuah rumusan yang sederhana, menjadi sahabat itu artinya menjadi saluran kasih Allah sebenarnya, atau menghadirkan Allah di dalam hidup sesama. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang berat untuk kita. Maka jangan mudah mengatakan bahwa saya adalah sahabatmu kalau saya tidak bisa menghadirkan Allah di dalam dirimu. Seorang sahabat yang baik tidak akan pernah beristirahat sebelum sahabatnya itu maju di dalam kehidupan rohaninya. Itu adalah seorang sahabat yang baik. Oleh karena itu keterlibatan itu sifatnya lebih keterlibatan secara bukan hanya secara emosional tapi secara spiritual. Bahwa saya memberikan waktu saya, perhatian saya, doa-doa saya agar orang yang saya kasih ini maju di dalam hidup doa.
Bukan hanya kita mendoakan supaya dia mendapatkan karunia atau rahmat kesembuhan, keluar dari permasalahan dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, dia mendapatkan sendiri relasi atau perjumpaan dengan Tuhan melalui perjumpaan dengan kita. Sederhananya bahwa seorang sahabat itu harus bisa menghadirkan Yesus di dalam hidup atau di dalam perjumpaan dengan orang yang dia kasihi tadi. Oleh karena itu, Santa Teresa mengatakan bahwa cintailah sesamamu demi Allah dan cintailah Allah demi dia sendiri. Kita mencintai sesama kita itu demi Allah. Di sini cinta kita tidak terikat oleh namanya emosi atau cinta yang hanya terikat oleh kepentingan. Itu yang disebut dalam buku Jalan Kesempurnaan itu sebagai cinta kasih yang murni. Dalam syarat-syarat untuk orang supaya bisa maju dalam hidup doa, salah satu syaratnya yaitu kebajikan cinta kasih. Dan cinta kasih yang murni, cinta kasih yang sempurna tadi, menghantar kita pada kelepasan sebenarnya. Saya mencintai supaya orang lain bisa mencintai sesamanya yang lain, bukan menjadi milik saya sendiri. Lalu yang ketiga, bahwa Ibu Teresa mengatakan bahwa tipe persahabatan yang ilahi, tipe persahabatan yang sejati, yang bisa kita bangun sebagai seorang beriman, itu adalah persahabatan dengan 3 kriteria, yaitu persahabatan yang dicirikan dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan kebaikan hati. Sahabat sejati tidak pernah meninggalkan sahabatnya, ya. Kita tidak pernah meninggalkan sahabat kita, terutama dalam masa-masa sulit. Dan sahabat itu kadang lebih dari seorang saudara. Terkadang kita juga merasa jauh, ya, meskipun kita saudara kandung. Relasinya sangat berbeda dengan seorang sahabat. Perasaannya berbeda dengan seorang sahabat. Seorang sahabat akan selalu hadir, baik dalam suka maupun dalam duka dalam kehidupan kita. Santa Teresa menunjukkan bahwa Allah adalah sahabat yang setia. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi sahabat dengan meneladani Allah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah ciri yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati ini mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan Allah maupun dengan sesama, yang diutamakan adalah mencari apa yang bisa menyenangkan Allah dan yang sesama saya. Jadi subjeknya atau fokusnya adalah bukan diri kita, tetapi orang lain, tetapi pribadi yang kita cintai. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga itu adalah kebaikan hati. Menjadi sahabat berarti mencintai tanpa syarat dan memberi dengan tulus, sebagaimana Allah telah mencintai kita. Jadi memberi tanpa syarat, lalu juga memberi dengan tulus. Kita mencintai tanpa meminta sesuatu. Kita mencintai tanpa kita juga menuntut untuk dicintai. Karena terkadang di dalam relasi bersama, kita itu sedikit egois. Kenapa? Karena ketika kita memberikan cinta kita, kita mengharapkan orang lain juga membalas hal yang sama. Oleh karena itu, para saudara-saudariku, dengan mempraktekkan cara bersahabat yang demikian, kita bebas dari persahabatan yang sifatnya kepentingan atau sifatnya hanya menguntungkan diri kita sendiri. Dan ketika ada relasi yang mencari keuntungan atau relasi yang sifatnya ekonomis, itu sebenarnya belum sampai pada sebagai sahabat. Karena ketika kita mau menjadi sahabat, fondasinya jelas, dasarnya jelas, bahwa kita bersahabat bahwa kita membangun persahabatan kita, persahabatan di dalam, dan semuanya itu tidak bisa kita lakukan apabila kita tidak yang namanya hidup doa. Jadi sumber cinta itu sendiri, yaitu Yesus. Untuk kita masing refleksi untuk kita tentang tema persahabatan, apakah saya sudah menjadi sahabat sejati bagi Allah melalui doa yang tulus dan kepercayaan kepadanya? Apakah
saya sudah menjadi sahabat sejati bagi Allah melalui doa yang tulus dan sudah menjadi sahabat dengan mencintai mereka sejati bagi orang mereka. Kiranya permenungan ini membantu kita untuk membangun sebuah relasi persahabatan yang konkret, persahabatan yang sejati, yang akan membawa kita sebenarnya pada perjumpaan dengan Allah, yang akan membawa kita sebenarnya untuk bisa menjadi sesama bagi orang lain. Semoga permenungan ini membantu kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang bersama-sama berkumpul dan berdoa ini, untuk semakin mampu menjadi sahabat yang sejati bagi semua orang yang membutuhkan kita. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.